Baik, kita ke informasi selanjutnya. Lantaran kedapatan menjual harga obat COVID-19 di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah, seorang pengelola apotek di Grobogan, Jawa Tengah ditangkap polisi. Polisi menangkap seorang pengelola apotek di Grobogan, Jawa Tengah karena diduga menjual obat terapi COVID-19 jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET. Tersangka memanfaatkan kebutuhan warga akan obat jenis azitromisin tersebut yang digunakan untuk terapi pasien COVID-19. Padahal tindakan tersangka melanggar aturan pemerintah, terlebih dilakukan di masa PPKM darurat. Saat digerebek petugas, pengelola apotek sempat mengelabui dengan mengatakan obat sudah habis. Namun saat apotek tersebut digeledah, didapati 25 box obat azitromisin yang langsung disita. Jenisnya azitromisin 500 mg yang sesuai dengan HET-nya tersebut adalah 1.700 per butir atau per strip isi 10 17.000. Namun oleh yang bersangkutan dijual sejumlah 100.000 per strip. Hingga kini pengelola apotek masih diperiksa penyidik di Mapolres Grobogan. Tersangka dijerat dengan undang-undang. Jual obat tadi tidak boleh kita tiru karena sangat merugikan banyak pihak. Mengingat saat ini kita tengah berjuang nih bersama-sama melawan virus COVID-19. Nah, Ustaz, yang saya mau tanya nih Ustaz, sebenarnya Rasul waktu berdagang itu tuh seperti apa sih Ustaz? Dan berdagang yang sesuai dengan anjuran Islam itu seperti apa? Pertama saya kira dalam sejarah sirah atau sejarah hidup Nabi itu sangat sering kita dengar, kita baca bahwa modal utama dalam berdagang itu yang dipraktekkan oleh Rasul sejak bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi itu adalah kejujuran. Nah, dalam hal ini si pelaku yang menjual obat di harga lebih tinggi dari HET itu termasuk tidak jujur. Karena kalau kita tanya hati kecilnya mungkin dia juga sebetulnya merasa itu sesuatu yang berlawanan dengan hati kecil. Nah, kejujuran itu menjadi penting. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Gitu. Jujur kepada diri sendiri itu artinya masa sih saya tega menjual obat dengan harga setinggi ini, padahal dengan sekian saja saya sudah bisa mendapatkan keuntungan. Itu soal kejujuran. Jadi yang kalau pertanyaan tadi bagaimana sih perdagangnya Rasul? Ya itu yang dipegang oleh Rasul pertama kali adalah soal kejujuran. Baik itu pembelinya muslim, non-muslim, siapapun. Kita harus jujur. Yang kedua, ketika barang yang kita perjualkan itu adalah kebutuhan orang banyak, kemaslahatan orang banyak, apalagi menyangkut hidup matinya orang banyak, maka dosa akibat kita melakukan ketidakjujuran, menimbun sehingga menimbulkan harga lebih tinggi dan seterusnya, itu dosanya bisa menjadi lebih besar. Hadis yang terkait dengan hal ini Rasulullah pernah bersabda bahwa la yahtakir illa khatib. Tidak ada orang muslim yang menimbun barang dagangan sampai kemudian harganya tinggi kecuali dia telah melakukan sebuah dosa, suatu dosa, dia melakukan kesalahan atau dosa. Nah, dalam hadis yang lain itu bahkan disebutkan secara lebih jelas yang amat dilarang itu adalah menimbun makanan atau sembako dalam bahasa kita sekarang barangkali ya, makanan pokok. Memang tidak disebutkan obat, tetapi ada kesamaan antara makanan pokok, bahan makanan itu dengan obat, yaitu kebutuhan mendasar manusia. Jadi pada saat manusia orang perlu makanan pokok, kemudian makanan pokok itu kita timbun sehingga harganya mahal, itu kan yang rugi orang banyak. Sama kasusnya sekarang, ketika banyak orang sakit membutuhkan obat itu yang seharusnya kita mempermudah orang memperolehnya, tapi kita malah menjualnya secara lebih besar, lebih dengan harga lebih tinggi. Itu sudah perbuatan tidak manusiawi dan sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam berdagang saya kira kita perlu meniru Rasul. Pertama jujurnya, kedua kemudian tanya hati kecil kita, gitu. Apakah dengan harga semacam itu
saya sudah berbuat baik buat orang lain atau tidak gitu. Karena berdagang kan ada dua unsur, samhan gitu, harus ada saling rela. Ketika kita menjual orang lain, pembeli ternyata merasa dirugikan, akibat perdagangan kita tidak akan mendapat berkah. Mungkin saja kita untung secara materi, tapi kita tidak berkah, nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira gitu, Mbak Sheila. Iya, jadi kuncinya jika kita ingin berdagang dan mengambil untung harus jujur, ngambil untungnya juga nggak boleh terlalu banyak atau merugikan orang lain. Jadi usaha kita berkah gitu ya Ustaz. Baik, kita ke informasi selanjutnya.